Halo semuanya, di video kali ini kita mau bahas topik yang lagi hangat dibicarakan ya di berita belakangan ini, yaitu tentang vaksin untuk COVID-19. Tapi saya nggak mau ngebahas tentang data, efektivitas, atau keamanannya, atau uji klinis. Saya cuma mau fokus ke gimana sih cara kerja vaksinnya. Tujuannya apa? Itu sebenarnya sih saya cuma mau menambah wawasan ya kepada kalian, supaya ketika kalian melakukan vaksinasi, kalian tuh juga tahu apa sih yang dimasukkan ke dalam tubuh kalian, cara kerjanya gimana, dan kenapa sih vaksin itu bisa efektif. Jadi sekarang ini kalau kalian lihat di website WHO, sebenarnya banyak ya vaksin yang sedang dikembangkan di seluruh dunia ini untuk melawan COVID-19. Kita cuma mau fokus ke beberapa saja yang dibicarakan di Indonesia. Kita mau fokus ke beberapa vaksin ini dan mendiskusikan bagaimana sih cara kerjanya dan apakah ada perbedaan dalam metodenya. Vaksin-vaksin ini itu meliputi 3 metode ya, 3 cara kerja, yaitu melalui virus yang dinonaktifkan, vaksin RNA, dan viral vector. Oke, untuk kita mengetahui bagaimana cara kerja vaksin, kita masih perlu tahu dulu nih bagaimana cara virus itu menginfeksi dan juga bagaimana sistem kekebalan tubuh kita melawan virus. Nah, virus itu sebenarnya bentuknya seperti bola ya, bisa diumpamakan seperti bola, yang permukaannya nggak rata, jadi permukaannya itu banyak duri-durinya. Ini nih terbuat dari protein. Ada beberapa protein yang ada di kulitnya, cuman kita cuma mau fokus ke satu protein aja yang penting, yang kita sebut spike protein. Spike protein ini protein yang sangat penting ya untuk si virus, karena spike protein ini adalah protein yang akan mengidentifikasi sel tubuh kita, lalu akan menempelkan virus ke sel tubuh kita. Ini adalah langkah pertama buat si virus untuk bisa menginfeksi sel kita. Lalu bagaimana cara dia infeksi? Jadi setelah spike proteinnya nempel ke sel tubuh kita, virus ini akan kemudian memasukkan inti virusnya yang berisi instruksi untuk menginfeksi sel tubuh kita. Spike protein yang sama ini juga adalah protein yang akan dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita, supaya badan kita pun bisa belajar untuk mengetahui bahwa virus ini adalah benda asing yang harus dibunuh. Masalahnya, untuk sistem kekebalan tubuh kita untuk mengenali spike protein dan virus, ini butuh waktu. Kekebalan tubuh kita butuh waktu untuk belajar bagaimana cara mengenalinya, bagaimana sih bentuk spike proteinnya, bagaimana sih orientasinya, dan sebagainya. Disinilah dimana vaksin itu sangat penting, karena vaksin itu sebenarnya bertujuan untuk memaparkan kekebalan tubuh kita kepada protein spike ini, sehingga di masa depan kalau tubuh kita dimasuki oleh virus, sistem kekebalan tubuh kita sudah tahu, sudah kenal, jadi dia tidak perlu belajar, dia bisa langsung memproduksi antibodinya dan melawan si virus tanpa kita mesti jatuh sakit. Sekarang kita akan masuk ya untuk menjelaskan jenis-jenis vaksin yang akan beredar di Indonesia dan juga metode cara kerja vaksin tersebut. Nah, saya akan mulai dengan jenis vaksin yang pertama, yaitu dengan metode virus yang dinonaktifkan. Ini sebenarnya jenis vaksin yang lumayan tradisional ya, jadi banyak penyakit-penyakit lain yang juga divaksinasikan dengan metode seperti ini. Dan vaksin untuk COVID-19 yang dengan metode ini, sekarang ini sedang dikembangkan oleh perusahaan Sinovac dan Sinopharm di Cina. Virus yang dilemahkan atau dinonaktifkan ini artinya luarnya mungkin masih sama, tetapi inti virusnya sendiri sudah mati atau tidak bisa berfungsi lagi. Dengan virus ini dinonaktifkan, virus ini sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk berkembang biak atau menginfeksikan tubuh kita. Virusnya sudah lemah atau non-aktif. Jadi, begitu virus yang non-aktif ini dimasukkan ke dalam vaksin, dan vaksin yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita, virusnya sudah tidak bisa menginfeksi lagi. Tetapi, karena komponen protein spike-nya masih ada, ini memberikan sistem kekebalan tubuh kita waktu untuk belajar mengenali bagaimana sih bentuk spike proteinnya, tanpa virusnya mengakibatkan kita untuk sakit. Sekarang kita mau bahas jenis vaksin yang kedua, yaitu vaksin RNA. Vaksin RNA ini adalah vaksin yang metodenya relatif baru, yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh perusahaan Amerika, contohnya Pfizer dan Moderna. Nah, RNA itu apa sih sebenarnya? Dan bagaimana sih kalau RNA vaksin bekerja? Kalian ingat kan bentuk virus yang tadi kita diskusikan? Sekarang saya mau fokuskan kepada inti virus. Di dalam inti virus ini mengandung materi genetik yang terbuat dari RNA. Kalian bisa umpamakan
RNA ini seperti surat instruksi. Surat instruksi ini sangat panjang, dan tujuannya adalah sebenarnya menjelaskan langkah-langkah bagaimana si virus ini akan mengambil alih kegiatan dari sel tubuh kita, lalu memanipulasi sel tubuh kita untuk membantu si virus untuk berkembang biak. Peneliti-peneliti kemudian mengambil surat instruksi ini, lalu dipelajari dengan detail di laboratorium. Mereka mempelajari langkahnya satu persatu, lalu mereka memfokuskan kepada satu langkah, yaitu bagaimana cara membuat protein spike. Langkah ini kemudian diambil lalu di-engineer, kemudian dibungkus ke dalam lipid coating. Inilah yang kemudian dijadikan sebagai vaksin. Bagaimana sih cara kerjanya? Jadi ketika vaksinnya disuntikan, lipid coating ini akan membawa surat instruksi untuk memproduksi protein spike ini ke dalam sel tubuh kita, sehingga sel tubuh kita kemudian akan menjadi pabrik untuk memproduksi spike protein. Jadi begitu sel tubuh kita pun sudah mengenali spike protein ini, begitu virus yang sebenarnya datang dan masuk ke dalam tubuh kita, sistem kekebalan tubuh kita sudah tahu bagaimana cara melawannya. Jenis vaksin yang ketiga yang akan kita bicarakan adalah vaksin yang menggunakan metode viral vector. Ini adalah vaksin yang sekarang ini sedang dikembangkan oleh perusahaan AstraZeneca yang bekerjasama dengan Universitas Oxford di Inggris. Metode vaksin ini sebenarnya mirip secara prinsip dengan vaksin RNA. Kalian ingat potongan surat instruksi tadi? Nah, dalam metode viral vector, para peneliti memasukkan potongan surat instruksi ini ke dalam virus lain yang bukan corona, tapi tetap sudah dilemahkan atau dijinakkan. Jadi, virus ini tidak akan mengakibatkan infeksi lagi. Jadi, ketika vaksin ini dimasukkan ke dalam tubuh, caranya mirip, yaitu sel-sel tubuh kita akan menerjemahkan apa yang ada di sepotong surat tadi, lalu akan memproduksi protein spike yang kemudian akan dijadikan sebagai pembelajaran untuk sistem kekebalan tubuh kita. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana cara vaksin bekerja. Dan itulah kenapa vaksinasi itu sangat penting. Karena itu mempersiapkan tubuh kita untuk melawan ketika tubuh kita akan terpapar oleh virus COVID-19. Sekian tentang video kali ini. Semoga ini menambah wawasan dan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih untuk selamat mendengarkan.